Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, berusaha merajut dan menata kembali, atau barangkali Anda sedang merencanakan mimpi indah Anda untuk memiliki satu kunci kebahagiaan, yaitu rumah tangga yang sakinah, sehingga Anda akan senantiasa merasakan kedamaian hidup ketika Anda berada di tengah keluarga Anda dan keluarga Anda betul-betul menjadi baiti jannati. Pada sesi ini kita masih berbicara tentang hukum nazar, hukum melihat kepada lawan jenis. Sebelumnya al-muallif al-imam Abu Syuja telah menjelaskan tentang hukum melihat kepada lawan jenis. Pada hukum asalnya haram bagi seorang lelaki untuk memandang lawan jenis tanpa ada alasan yang dibenarkan. Namun ketika ada alasan yang dibenarkan, misalnya Anda ingin menikahinya atau Anda sedang berproses untuk melamarnya, maka Anda boleh memandang wanita tersebut walaupun wanita itu tidak mengetahuinya, alias Anda mencuri pandang. Dan telah disampaikan sebelumnya bahwa mencuri pandang tersebut boleh Anda lakukan tanpa sepengetahuan wanita itu, dan tentunya Anda memandangnya dalam batas-batas yang wajar ketika wanita tersebut berada di tengah keluarganya atau ketika dia sedang beraktivitas di dalam rumahnya. Namun tentu itu bukan berarti Anda mengintip dari lubang pintu. Sebagaimana yang dilakukan dicontohkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Ketika beliau melamar seorang wanita, beliau mengatakan, fatakhabbatu laha tahtal karabi. Aku bersembunyi di bawah pohon kurma. Dari balik batang kurma tersebut, aku memandangi wanita yang hendak aku nikahinya. Wanita yang hendak aku nikahi tersebut. Hatta ra'aitu minha ma yad'uni aw ma da'ani la nikah, sampai aku betul-betul melihat bagian dari tubuhnya yang menjadikan aku betul-betul memiliki kebulatan tekad. Tekadku menjadi bulat untuk menikahi wanita tersebut. Selanjutnya al-muallif rahimahullah taala Imam Abu Syuja mengatakan, wal khamisu an-nadharu li ajli al-mudawah fayajuzu ila al-mawadhi' allati yahtaju ilaiha. Yang kelima, kondisi kelima adalah Anda melihat wanita dalam rangka pengobatan, dalam rangka mengobatinya, atau bahkan bisa jadi dalam rangka menyelamatkannya dari bahaya, dari malapetaka. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, boleh Anda melihat ke bagian tubuh yang hendak Anda obati. Kalau Anda seorang tenaga medis, dokter, atau perawat yang memang dituntut untuk melakukan pengobatan tersebut. Apalagi bila tidak ada tenaga medis yang wanita yang bisa melakukan pengobatan tersebut. Maka dalam kondisi semacam ini, Anda boleh melihat pada anggota tubuh yang hendak diobati. Namun bukan berarti Anda memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mumpung Anda mengobati, kemudian Anda melihat sesuka Anda, tidak. Ya. Tetapi pada anggota tubuh yang hendak diobati, sebatas itulah yang Anda lihat. Selebihnya tidak. Karena dalam satu kaidah dinyatakan bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Satu kondisi darurat itu perlu diukur seperlunya. Ya, dilakukan, dijalankan, digunakan sebatas kondisi tersebut, tidak berlebihan.
Ya, tidak berlebihan. Dengan demikian bila pengobatan itu atau anggota tubuh yang mengalami sakit dari wanita itu adalah bagian tangan, maka Anda hanya boleh melihat tangannya saja. Tidak boleh kepada yang lain, kepada wajahnya atau kepada kakinya atau perutnya, tidak. Demikian pula ketika yang sakit adalah punggungnya, maka yang Anda lihat hanya bagian punggungnya saja. Tidak boleh Anda melihat bagian yang lain karena ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu harus diukur seperlunya, tidak boleh berlebihan. Karena tatkala Anda melihat bagian dari tubuh itu yang tidak diperlukan untuk dalam proses pengobatan, maka hukumnya kembali kepada asal, yaitu haram. Karena dalam kaidah ilmu fikih juga dinyatakan idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaqa. Bila ada satu kondisi di mana Anda betul-betul emergensi, terdesak, terjepit, maka syariat Islam akan memberikan kelapangan kepada Anda. Yang semula haram bisa jadi menjadi halal. Kenapa? Karena terdesak, karena kondisi darurat. Namun ketika kondisi itu telah kembali seperti sedia kala normal, ada kelapangan lagi, maka hukum-hukum itu kembali seperti sedia kala. Yang haram akan kembali menjadi haram, yang wajib akan kembali menjadi wajib. Dengan demikian, walaupun ada alasan untuk melihat, tetapi ketika tujuan dari melihat itu telah tercapai, itu pengobatannya telah selesai, maka segera Anda menundukkan pandangan dan wanita tersebut juga kembali menutup auratnya. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatatkan di sini. Sebisa mungkin wanita itu ketika mengalami gangguan kesehatan, sakit, maka sebisa mungkin ia mencari tenaga medis wanita. Dan kalau bisa bukan sekedar wanita muslimah yang amanah, yang tidak akan menceritakan perihal kecantikannya ataupun aibnya atau bentuk tubuhnya kepada lelaki lain yang tidak halal untuk mendengarnya atau memandangnya. Kemudian kalau tidak ada tenaga medis wanita muslimah yang amanah, maka idealnya Anda mencari tenaga medis wanita walaupun dia bukan muslimah, karena walaupun dia seorang non-muslim, tetapi karena dia sesama wanita, dia boleh melihat, ya, boleh melihat kalau memang itu diperlukan. Dan alasan diharamkannya melihat itu untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, hubungan zina dan lain sebagainya. Tentu itu tidak akan terwujud pada tenaga medis wanita walaupun dia non-muslim, walaupun dia beragama non-muslim. Karena tentu wanita biasanya tidak akan melakukan perzinahan dengan wanita. Berbeda halnya ketika tenaga medis itu laki-laki walaupun muslim, maka potensi terjadinya fitnah itu sangat besar. Ya. Selanjutnya, yang juga perlu diantisipasi, perlu ditekankan pada kondisi pengobatan yang dilakukan oleh lawan jenis. Bahwa kaum muslimin secara umum dan pemerintah secara khusus, serta para pemuka masyarakat kaum muslimin sepatutnya menyusun rencana strategis, peduli dan membuat satu planning untuk masa yang akan datang, pada masa yang panjang. Membuat rencana dalam jangka yang panjang, bagaimana kebutuhan akan tenaga medis bagi kaum muslim ini dapat terpenuhi. Sehingga misalnya pemerintah ataupun lembaga pendidikan muslim, para tokoh muslim, berusaha memfasilitasi saudari-saudari kita muslimah untuk bisa menempuh pendidikan kedokteran atau menjadi tenaga medis, dan berupaya untuk mengkondisikan proses pendidikan di ilmu kesehatan itu, baik sebagai perawat ataupun sebagai dokter, baik dokter umum ataupun spesialis, dikondisikan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntunan syariat, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dan selanjutnya berupaya untuk membuat klinik-klinik layanan-layanan kesehatan masyarakat yang
mengakomodir, mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Layanan medis untuk wanita khusus, ruang praktek untuk wanita, ruang praktek untuk pria yang berbeda tempat, sehingga tidak terjadi ikhtilat, percampuran lawan jenis antara lawan jenis di satu tempat, baik itu tempat praktek dokter ataupun yang lainnya. Karena betapa banyak ya terjadi fitnah, terjadi perbuatan zina berawal dari prosesi pengobatan. Dan menurut sebagian praktisi tenaga medis ya, baik dokter, terutama misalnya dokter gigi, dokter mata, dan yang lain, seringkali mereka mengeluhkan betapa sulitnya menjaga keimanan di saat malah membuka praktek layanan kesehatan. Ketika seorang tenaga medis ya, dokter gigi mengobati gigi seorang wanita, apalagi yang masih muda belia, cantik jelita. Demikian pula ketika seorang tenaga medis yang sedang mengobati mata seorang wanita yang belia, yang cantik jelita, tentu ini menjadi satu dilema tersendiri ketika dia melayani padahal itu lawan jenis, cantik jelita di tempat yang tertutup dan dalam waktu yang cukup lama. Apalagi dokter gigi misalnya seringkali perawatan gigi ataupun pengobatan gigi itu membutuhkan waktu yang tidak pendek ya, lama, sehingga terjadi kontak mata, terjadi tatap muka yang sangat dekat sekali, sehingga ini sangat berpotensi menimbulkan fitnah yang luar biasa. Karena itu selain kita berbicara tentang hukum memandang, menyentuh, membuka anggota tubuh, membuka pakaian di hadapan lawan jenis, ketika ada alasan medis, tetapi tidak sepatutnya kita hanya berpangku tangan pasrah, membiarkan kondisi ini terjadi dan berlalu begitu saja. Sepatutnya kita berusaha meminimasi sedemikian rupa. Dan Anda sebagai wali, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, sepatutnya Anda juga respect dengan masalah ini. Tidak mudah-mudah mengantarkan istri Anda, putri Anda, saudari Anda kepada tenaga medis lawan jenis. Karena akan menjadi tanggung jawab Anda kelak di hari kiamat. Ketika Anda tidak memiliki rasa cemburu hanya gara-gara, atau rasa cemburu Anda menjadi hilang, atau Anda korbankan hanya gara-gara faktor apa? Sakit. Hanya faktor gara-gara mungkin tenaga medis wanita mungkin jaraknya agak jauh, walaupun itu masih terjangkau. Tapi Anda tidak ingin repot. Anda ceroboh, meremehkan masalah ini sehingga sakit, oh enggak apa-apa untuk pengobatan. Padahal di tempat yang tidak terlalu jauh ada tenaga medis lain yang sejenis, wanita muslimah misalnya. Atau hanya karena isu yang dikembangkan di masyarakat bahwa konon tenaga medis laki-laki, terutama yang berkaitan dengan kandungan misalnya, konon lebih handal dibanding tenaga medis wanita. Ya, dibanding dokter kandungan wanita. Katanya seperti itu, isunya yang dikembangkan demikian. Padahal bisa jadi tidaklah demikian. Atau karena tenaga medis wanita tersebut mungkin biayanya lebih mahal dibanding yang laki-laki. Maka Anda sebagai seorang muslim, seorang suami, seorang ayah, seorang kakak, seorang paman, seorang anak, tidak sepatutnya Anda meremehkan hal ini hanya gara-gara faktor mungkin beda biaya yang tidak terlalu jauh, masih terjangkau oleh Anda. Maka sepatutnya Anda pertahankan harga diri Anda, kehormatan anak istri Anda, dan juga tanggung jawab Anda sebagai seorang laki-laki, seorang wali. Karena Rasulullah SAW telah memberikan ancaman yang berat kepada suami-suami atau orang tua ataupun wali-wali yang membiarkan terjadi perbuatan mungkar, membiarkan, merestui adanya langkah-langkah terjadinya perbuatan zina, membuka aurat, berinteraksi dengan lawan jenis, apalagi sampai pada
level misalnya berinteraksi yang sangat dekat seperti tadi yang saya gambarkan pada kasus dokter gigi misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang sangat keras kepada lelaki, baik itu suami, ayah, atau saudara yang membiarkan terjadinya perbuatan maksiat. Terjadinya satu langkah demi langkah terjadinya perbuatan zina yang akan menjerumuskan istri atau anak gadis ataupun saudari Anda ke dalam perbuatan zina. Salah satunya adalah ketika menjalani pengobatan dengan tenaga medis yang non mahram. Apalagi dia masih muda. Apalagi penyakit tersebut di tempat-tempat yang sensitif. Maka sepatutnya seorang wali lebih memberatkan ghirah, kecemburuannya, tanggung jawab moralnya sebagai seorang wali. Rasulullah SAW telah mengancam dayuth, lelaki yang ridho dengan kondisi itu, bahwa mereka tidak akan masuk surga. A'adhanallahu iyyakum. Baik, selanjutnya al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-imam Abu Syuja' mengatakan, wasadisu an-nadharu lisyahadah aw lil muamalah fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khasatan. Kondisi keenam yang dibolehkan bagi seorang lelaki untuk memandang lawan jenis, wanita lawan jenis, ialah dia memandang dalam tujuan atau dalam konteks sedang menunaikan persaksian. Ingin mempersaksikan terjadinya suatu kasus. Atau sedang menjadi saksi dalam suatu transaksi, karena saksi itu idealnya berdasarkan satu data yang valid yang tidak terbantahkan. Satu pengetahuan yang didasari oleh interaksi langsung, baik itu dengan penglihatan, pendengaran, atau hal yang serupa lainnya. Makanya ketika Anda ingin menjadi saksi, idealnya, paling ideal adalah Anda menyaksikan dua orang yang bertransaksi tersebut. Anda mengetahui bahwa itu adalah fulanah sedang bertransaksi berjual beli dengan fulan atau dengan fulanah. Atau Anda diminta untuk menjadi saksi dalam satu prosesi pernikahan, bahwa fulan menikah dengan fulan. Idealnya Anda melihat, agar ketika nanti dibutuhkan persaksian Anda di depan hakim, persaksian Anda dapat diterima. Ya, persaksian Anda dapat diterima karena Anda betul-betul menyaksikan dan mengetahui wanita yang menjalin transaksi tersebut atau wanita yang menikah tersebut. Ya, ini dalam konteks persaksian di zaman dahulu, di mana zaman dahulu alat-alat bukti atau seperti dokumen-dokumen yang ada zaman sekarang, misalnya KTP, buku nikah, atau akte kelahiran, paspor, SIM, dan lainnya itu belum ada. Sehingga untuk membuktikan bahwa yang dinikahkan adalah fulanah binti fulan, itu seringkali dibutuhkan persaksian yang berdasarkan apa? Penglihatan bahwa betul-betul si fulanah. Ya. Demikian pula ketika bertransaksi jual beli. Pada zaman dahulu dibutuhkan untuk bisa melihat langsung wanita yang bertransaksi tersebut agar tidak salah persaksian kelak. Namun di zaman sekarang, setelah terjadinya kemajuan dan perkembangan pola hidup masyarakat, bahwa semua kegiatan aktivitas manusia itu pembuktiannya tidak harus langsung dengan menyaksikan pelakunya, tapi dengan melihat dokumen-dokumennya. Itu lebih penting. Sehingga dokumen tanah, KTP, kemudian SIM atau yang serupa, buku nikah, tentu ini ijazah atau yang serupa itu tentu itu sudah cukup mewakili untuk bisa bersaksi di depan pengadilan. Dan secara tradisi peradilan yang ada, baik di peradilan Islam ataupun peradilan positif di negara kita, ketika Anda betul-betul telah mengetahui dokumen-dokumen resmi tersebut,
maka persaksian Anda sudah cukup untuk bisa dijadikan sebagai dasar hakim untuk menentukan suatu keputusan hukum kelak. Sehingga kalau boleh dikata di zaman sekarang, walaupun Anda bertransaksi jual beli menikah, tidak lagi harus melihat wajah wanita yang dinikahkan atau dinikahi atau wanita yang berjual beli. Karena yang dibutuhkan saat ini bukan persaksian akan orangnya, tetapi persaksian atas dokumen yang ditransaksikan, dijual belikan. Itu yang lebih dibutuhkan pada zaman sekarang. Dan ini termasuk satu kasus hukum yang mengalami perubahan perilaku sehingga mengalami pula perubahan hukumnya. Dahulu dikatakan dalam satu kaidah ilmu fikih, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuri al-adat. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang perlu dirisaukan kalau terjadi perubahan hukum seiring dengan perubahan budaya, perubahan tradisi di masyarakat. Terlebih hukum-hukum tersebut ditetapkan berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan pada zaman dahulu, di zaman Nabi SAW dan juga para ulama terdahulu. Dengan demikian ketika terjadi perubahan pola hidup, perubahan perilaku masyarakat, perubahan tradisi, sehingga tradisi yang semula dilakukan secara turun-temurun itu tidak lagi diamalkan, tidak lagi dijadikan acuan dalam berinteraksi atau dalam menetapkan suatu hukum. Maka ketika terjadi perubahan tradisi dan pola hidup ini, syariat Islam mengakomodir perubahan tersebut sehingga semua hukum yang semula dikaitkan dengan tradisi-tradisi yang lama otomatis turut berubah ketika ternyata tradisi tersebut tidak lagi diterapkan oleh masyarakat. Tradisi itu telah ditinggalkan dan berganti dengan tradisi baru. Sehingga otomatis akan mengalami perubahan hukum pula karena tradisi yang telah menjadi acuan hukum tersebut, acuan dalam menetapkan hukum tersebut telah berganti. Contohnya misalnya di zaman dahulu seorang wanita itu menikah, ya. Menikah biasanya tanggung jawab walimah itu adalah tanggung jawab suami. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW ketika mengetahui sahabat Jabir menikah. Rasulullah bersabda kepada sahabat Jabir, "Aulim walau bisyah." Wahai Jabir, hendaknya engkau mengadakan acara walimah walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Hadis ini dengan jelas Nabi memerintahkan walimah kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada istri atau walinya wanita yang dinikahkan. Namun di negeri kita, di banyak daerah di negeri kita, walimah itu yang mengadakan adalah keluarga wanita. Atau di sebagian daerah walimah itu dilakukan 2 kali, sekali di keluarga wanita, sekali di keluarga pria. Maka adanya tradisi semacam ini ketika masing-masing menjalankan tradisi yang sudah berlaku, maka ini tidak kemudian dikatakan menentang syariat atau menyelisih tuntunan syariat, tidak. Karena perintah Nabi kepada sahabat Jabir untuk membuat walimah itu berdasarkan budaya dan tradisi yang ada di zaman dahulu di masyarakat Arab, bahwa yang mengadakan walimah itu laki-laki. Karena walimah itu bagian dari nafkah. Dengan demikian, tanggung jawab mengadakan walimah itu sejenis dengan tanggung jawab memberikan nafkah, memberikan sandang, memberikan papan, yaitu tanggung jawab suami. Tetapi ketika ternyata ada tradisi secara turun-temurun di negeri kita misalnya, suatu hal yang bagi banyak masyarakat, satu hal yang berat bagi keluarga wanita untuk serta-merta melepaskan putrinya dibawa ke keluarga
pria kepada keluarga suaminya, diakadkan kemudian dibawa pergi, tidak. Bagi masyarakat itu suatu hal yang berat. Karenanya mereka akan merayakan terlebih dahulu pesta pernikahan di keluarga wanita, dan kemudian selang beberapa hari mereka mengadakan pesta kembali, walimah kedua di keluarga pria, sebagai bentuk penyambutan anggota keluarga baru. Walimah pertama sebagai bentuk penyambutan keluarga baru, yaitu suami, dan juga pelepasan putri mereka untuk kemudian dipersunting, dinikahi, dan dijadikan sebagai bagian dari anggota keluarga pria tersebut. Ini tradisi yang berlaku di masyarakat, sehingga terjadi perubahan hukum, maka tidak masalah. Itu semua kedua-duanya dianggap sebagai walimah yang masyru', sebagai walimah yang dibolehkan sesuai dengan tuntunan syariat, tidak ada yang perlu dirisaukan. Sebagaimana tatkala terjadi perubahan pola persaksian karena perilaku peradilan di negeri kita atau di berbagai negeri, sampai pun negeri-negeri Islam lebih menekankan kepada persaksian atas dokumen, karena dokumen itu sudah mewakili akan pemiliknya. Akte kelahiran, ijazah, KTP, SIM, kalau itu sudah dipersaksikan, maka itu sama saja bersaksi atas orangnya. Sehingga kalau telah terjadi perubahan semacam ini, maka kita bisa simpulkan maka tidak harus lagi menyaksikan langsung orang yang mengalami atau menjalani transaksi atau pernikahan atau yang serupa, cukup bersaksi kepada dokumen-dokumen pribadi yang itu otentik, ya. Sehingga ketika bersaksi dengan melihat langsung dokumen tersebut, itu sudah sama saja melihat pemiliknya. Dengan demikian kita bisa simpulkan, kalau ingin bersaksi atau kondisi yang oleh mu'alaf dikatakan kondisi keenam ini boleh melihat lawan jenis dalam rangka bersaksi, kalau boleh dikatakan tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan modern sekarang. Karena tujuan untuk persaksian itu sudah bisa diwujudkan, sudah terakomodir dengan apa? Menyaksikan dokumen pribadi. Karena dokumen pribadi tersebut bersifat identik, betul-betul mewakili, betul-betul membuktikan pemiliknya. Sehingga ketika saksi melihat KTP, melihat akte kelahiran, ijazah, dan dia tahu bahwa yang dinikahkan itu misalnya Fatimah binti Muhammad misalnya, maka itu tidak akan meleset, ya. Ketika dipersaksikan di pengadilan kelak, maka persaksian itu sudah bisa diterima untuk kemudian seorang hakim, seorang qadhi bisa menetapkan keputusan yang benar sesuai dengan fakta, ya. Tidak lagi bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Dengan demikian, sekali lagi kesimpulannya, kondisi yang keenam ini bisa dikatakan telah berubah sehingga tidak cukup kuat untuk bisa dijadikan alasan membuka aurat, menyaksikan lawan jenis, membuka wajah untuk dipersaksikan oleh lawan jenis. Sehingga kembali kepada hukum asal haram hanya karena alasan bersaksi. Kenapa? Karena telah terjadi perubahan tradisi hukum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam kesempatan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.